Couldn't think of what to say, and all that I can do is stop and think about the days when all we used to dream about was meeting at the school, and we would go on home and start right back again. I think I like when it rains. Call up some friends, we'll have some fun. Oh Lord, I wish things were the same nowadays. We'll go back to your place when we're done. And I got nothing else to blame. Assalamualaikum kakak. Pertama-tama boleh kami memperkenalkan diri? Ya, saya Elvira dari SMP 1 Ponorogo, kelas 7E. Mohon izin, apakah Mbak berkenan meluangkan waktu sebentar untuk kami wawancarai? Mulai dari pertanyaan pertama ya kak. Iya. Sudah berapa lama kakak berjualan takjil di sini? Kalau takjil selama Ramadan, tapi kalau hari biasa udah lama sih. Oh nggih. Apa yang menginspirasi kakak untuk memilih usaha takjil ini, khususnya saat bulan Ramadan? Aku bukan owner loh kak, aku gak bisa Oh ya sih. Jenis takjil apa saja yang paling diminati pelanggan? Kalau buat anak kecil sushi, kalau buat dewasa mungkin gorengan, es teh dan lain-lain. Oh iya. Dari mana biasanya kakak mendapatkan bahan baku untuk membuat sushi tersebut? Biasanya beli di toko sembako, terus di Shopee juga ada, dan lain-lain. Apakah ada perbedaan penjualan antara hari biasa dan hari Ramadan? Ada sih kak, kalau Ramadan lebih rame biasanya, tapi kadang nggak tentu karena hujan juga sih. Jadi mengaruhi. Strategi apa yang kakak pikirkan untuk membuat takjil ini mengalami kenaikan saat Ramadan? Tentunya harus penampilannya kan nomor satu ya, kalau penampilan harus menarik supaya tertarik orang-orang yang kesini. Iya. Apakah harga bahan baku sering mengalami kenaikan saat Ramadan? Bagaimana cara kakak menyiasati agar tetap untung? Kalau nggak naik, nggak apa-apa. Nggak tahu, aku nggak produksi ini. Oh iya. Jadi cuman di jualannya aja. Kalau buat produksi dan lain-lain tuh owner soalnya. Apa harapan kakak untuk usaha ini ke depannya? Yang semakin lancar, semakin sukses, terus banyak diminati orang-orang lain. Oke. Apakah ada pengalaman berkesan selama berjualan di sini? Berkesan sih, sukanya kalau pas habis sih, kalau stoknya begini banyak terus habis itu senang banget. Iya, terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bolehkah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Amanda Mainova dari kelas 7E nomor absen 5. Mohon izin, apakah Ibu berkenan meluangkan waktu sebentar untuk kami wawancarai? Iya, Sudah berapa lama Ibu berjualan takjil di sini? mulai puasa hari pertama. Apa yang menginspirasi Ibu memilih usaha takjil khususnya saat bulan Ramadan? Pangsa pasarnya kalau bulan Ramadan itu besar. Jualannya juga nggak terlalu lama, jadi ya itu sih alasannya. Jenis takjil apa saja yang paling diminati oleh pembeli? Semuanya diminati. Kebetulan saya jualan risol dengan aneka isian, ada yang manis, ada yang asin juga, lumpia rebus dan juga es cendol. Bagaimana proses pembuatan takjil sebelum dijual? Prosesnya panjang. Pertama bikin dadarannya dulu, habis itu bikin isiannya, diisi, habis itu
Dari mana biasanya Ibu mendapatkan bahan baku? Bahan baku dari toko bahan baku. Di sini kebetulan saya belinya di Tirta Jaya atau Lancar. Strategi apa yang Ibu gunakan agar dagangan tetap laris? Strateginya inovasi. Kalau risol itu kan biasanya isinya cuma telur sama smooth beef, tapi kalau ini saya menghadirkan inovasi baru, ada isian macam-macam mulai coklat, matcha dan rasa asin lainnya. Jadi diminati sama pelanggan. Apakah usaha takjil ini menjadi sumber penghasilan utama atau tambahan? Tambahan. Dalam sehari kira-kira berapa takjil yang bisa terjual? Kurang lebih 300 sampai 400 piece. Apa tantangan terbesar selama berjualan? Tantangannya sih paling kalau hujan ya, karena kan aku kebetulan di jalan dan gak ada tempat ini. Itu sih. Oh iya, bentar ya. Udah. Apa harapan Ibu dengan usaha ini ke depannya? Harapannya ya bisa diterusin sih, nggak cuma pas waktu aja. Ya nggak cuma pas ini aja. Iya. Apa doa atau harapan Ibu untuk pelanggan yang membeli dagangan di sini? Apa doa atau harapan Ibu untuk pelanggan yang membeli dagangan di Ya sini? doa dan harapannya semoga rezekinya makin lancar. Jadi bisa jajan-jajan di risolnya, risol terus. Oh iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga usaha Ibu semakin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Boleh kami memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, saya Kaisa Jalawat Aldiano dari SMP 1 Ponorogo. Saya Azril Laskawri Samudra dari SMP 1 Ponorogo. Mohon izin, apakah Bapak berkenan mengeluarkan waktu sebentar untuk kami wawancara? Insyaallah bisa. Izinkan saya bertanya. Sudah berapa lama Bapak berjualan takjil di sini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungan di Fresh Meal Aula Moji Jalan Baru. Untuk usaha yang Fresh Meal ini, kalau Fresh Meal itu sebenarnya udah lama ya, mulai 2009 atau berapa. Ini kalau 1 tahun lalu kita teruskan, jadi pemilik lama itu dia jual ke saya dan brandnya semua tempat seperti itu. Ini hampir 2 tahun ini. Apa yang menginspirasi Bapak memilih usaha takjil ini, khususnya saat bulan Ramadan? Untuk selama bulan Ramadan ini biasanya kan kalau minumannya itu kan cenderung penjualannya agak bagus ya kan, karena pasti pertama dia akan merasakan minuman itu biar lega untuk puasanya. Jenis takjil apa aja atau menu apa saja yang paling diminati oleh pembeli? Jenis takjil apa atau menu apa saja yang paling diminati oleh Kalau pembeli? takjil ini saya mungkin saat ini kan saya tambah kayak alpukat sama es jeruk sama yang sop buah gitu. Tapi yang mayoritas sih kemarin kita ada sekolah dari SMA 1, dia minta untuk dukungannya, dia mau bagi-bagi takjil dari kita. Insya Allah kita bisa bantu untuk teh pocinya bisa. Bagaimana proses pembuatan takjil yang ada di sini? Kalau kita takjil yang teh poci itu biasa kita kayak teh biasa itu yang bajan. Kalau yang avokat nggak pocok itu ya kita yang teknisnya ya kita pakai nama seperti itu. Kalau sop buah ya campuran dari buah-buah pilihan itu. Dari mana biasanya Bapak mendapatkan bahan baku? Gimana? Dari mana biasanya Bapak mendapatkan Kalau bahan baku? untuk teh poci itu kan kita franchise ya. Kalau bahan baku yang lainnya kita di pasar aja. Saya lanjutkan ya Pak. Apakah harga bahan baku sering mengalami kenaikan saat Ramadan? Bagaimana cara Bapak atau Ibu menyiasati agar tetap untung? Kalau kenaikan momen Ramadan pasti yang naik ya, pasti itu naik, itu sudah hukum ekonomi. Cuma kita menyiasati, ya kita yang jelas keuntungan berkurang tanpa mengurangi rasa barang yang kita jual. Jadi kita tetap kita utamakan rasanya. Strategi apa yang Bapak gunakan agar dagangan tetap laris?
kita strateginya ya kita nelayan dengan tulus itu aja, sama mungkin kita ya sedikit ya biar untuk menarik itu mungkin kita dengan dengan cara memasang outlet gitu biar menarik. Apakah ada perbedaan penjualan antara hari biasa dan hari pekan? Pasti ada. Kalau hari biasa, apalagi sekarang musim hujan tuh kan tentu cenderung turun omsetnya. Kalau momen pas puasa Ramadan ini jam-jam gini biasanya mulai ada kenaikan, pembelinya banyak. Apakah usaha takjil ini menjadi sumber penghasilan utama atau tambahan? Ya kita saat ini sebagai penghasilan utama. Kalau saya kan sebelumnya kerja di bank swasta gitu. Setelah pensiun kita usaha seperti ini. Dalam sehari kira-kira berapa takjil yang bisa terjual? Kalau takjil yang bisa terjual kira-kira berapa Putri? Yang kita jual 300-an. Hari ini ya 300-an cup gitu. Apa tantangan terbesar selama penjualan? Tantangannya ya hujan. Kalau hujan kita udah nggak bisa apa-apa karena yang kita jual air minuman gitu. Salahnya kan sama musim hujan. Bagaimana persaingan dengan penjual lain di sekitar sini? Kalau persaingan jelas banyak ya. Jadi sekarang semakin banyak penjual tentunya mempengaruhi omset penjualan. Sekarang orang yang Ponorogo mayoritas dia usaha mana yang lancar, mana yang laku dia akan mengikuti juga penjualan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya Bapak. Semoga usaha Bapak Ibu semakin lancar dan berkah. Amin. Terima kasih atas undangan. Oke, coba waktunya Pak. Oh iya Pak.